Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PKPD 3 akan mempresentasikan cara membuat latar belakang yang baik dan benar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sri Anissa Fitri, adapun rekan saya Rahmawati, Nur Alisya Paradiba Kasim, dan Rizka Amalia Syam. Latar belakang. Latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat. Misalnya, kalau untuk karya ilmiah berarti kita harus menjelaskan mengapa topik karya ilmiah tersebut dibuat. Kalau proposal, mengulas alasan mengapa proposal tersebut harus diadakan. Dengan adanya latar belakang, pembaca tahu hal apa yang hendak disampaikan dalam karya ilmiah tersebut. Buat latar belakang. Tujuan latar belakang adalah untuk menyajikan atau membahas suatu informasi yang berkaitan dengan sebuah topik, dan latar belakang memiliki peranan penting untuk menyampaikan masalah secara tertulis karena skema penulisannya bisa dibuat dengan detail. Tujuan latar belakang biasanya digunakan dalam data makalah, proposal, skripsi, dan data lainnya. Adapun ciri-ciri latar belakang yaitu yang pertama, dasar pemahaman untuk pembaca. Yang kedua, perlu data yang dihasilkan dari fakta dalam ciri-ciri pembuatan latar belakang. Yang ketiga, memiliki kondisi yang ideal. Yang keempat, kondisi faktual. Yang kelima, solusi diberikan singkat. Yang keenam, muncul perbandingan. Dan yang terakhir yaitu adanya penyempurnaan. Adapun struktur latar belakang yaitu identifikasi. Untuk membuat sebuah struktur latar belakang yang baik, maka langkah pertama adalah melakukan penelitian atau identifikasi, dan pada bagian ini penulis harus mencari tahu berbagai hal yang berkaitan dengan masalah. Topik masalah bisa dihasilkan dari berbagai sudut pandang dan salah satunya dari lingkungan sekitar. Yang kedua, fakta masalah. Untuk menentukan latar belakang yang masalah yang tepat, sebaiknya tentukan dulu berbagai fakta yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan fakta-fakta masalah nantinya akan dijadikan fokus pembahasan. Masalah timbul akibat adanya kesenjangan dari sebuah hal yang diinginkan dengan sebuah hal yang menjadi kenyataan. Selanjutnya, tentukan fokus masalah. Dengan mencoba menjadi seorang peneliti yang baik, maka penulis harus juga bisa melakukan analisis dengan baik, dan analisis permulaan bisa dipakai untuk menyimpulkan fokus masalah yang akan dibahas. Fokus masalah adalah hasil pemilihan masalah yang menurut penulis lebih dominan dan lebih krusial untuk segera dibahas atau diteliti. Terakhir, perjelas masalah. Untuk membuat kerangka latar belakang masalah yang baik, maka penulis bisa membuatnya dengan memasukkan hal yang umum dan berlanjut ke hal yang khusus. Namun, bisa juga konsepnya dibalik, latar belakang masalah yang jelas. Maka, pembaca akan mudah untuk memahami berbagai masalah yang disajikan penulis. Cara membuat latar belakang yang baik dan benar. Yang pertama yaitu cari tahu semua hal detail dari masalah yang kamu tulis. Dari sini kita harus menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar untuk dapat menemukan sebuah isu yang sedang terjadi dan hangat dibicarakan. Dengan begitu, kita akan lebih mudah menemukan suatu masalah dan opini yang bisa memperkuat latar belakang. Yang kedua, temukan fokus permasalahan. Menemukan fokus permasalahan merupakan langkah yang harus dilakukan setelah menganalisis dan mempertimbangkan fakta yang sedang terjadi, cari permasalahan dan solusinya. Fakta ini harus dipertimbangkan lagi dengan baik terhadap suatu fakta dan sebuah permasalahan yang sedang ditulis. Terus, cari tahu fakta permasalahan. Dengan cara menemukan sebuah permasalahan yang sedang terjadi. Dengan begitu, maka kita akan menuliskan dengan mengurutkan fokus masalah yang sedang terjadi saat itu dan masalah yang
mendatang dengan mudah. Terakhir, memberi solusi masalah. Solusi yang diberikan harus berlandaskan teori-teori yang sudah ada. Akan lebih kuat bila didukung dengan penelitian-penelitian terlebih dahulu. Maka untuk mencari solusi, kamu harus bisa mencari referensi tentang metode, model,